Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Malam yang gelap bergemuruh seperti guntur, mengguncang dunia. Melihat dari kejauhan, Xing Chen dan Hu Zun masih bertempur. Gerakan sebesar itu menarik perhatian kuartet. Terlalu banyak orang bergegas ke sana dan menatap kedua pria itu dengan kaget. Sekarang di dataran Chu, Ye Chen dan Yin Ziping sudah mati, dan sekarang yang hanya bisa bersaing dengan Huo Zun hanya Jining Suang. Jika tebakanku benar, itu adalah Ye Xing Chen. Seorang kultivator yang lebih tua dengan lembut menggaruk janggutnya. Namun, Ye Xing Chen terlihat seperti Ye Chen dalam segala hal. Seseorang mengerang. Garis keturunan mereka dan kekuatan magis yang mereka buat persis sama dengan Ye Chen. Jangan membuat masalah, Ye Chen sudah mati. Aku akan memotongmu hari ini. Dalam argumen tersebut, raungan menakutkan Huo Zun terdengar di kejauhan. Xing Chen mencibir, tergantung padamu. Tiba-tiba, pertempuran meningkat. Di sini Ye Chen yang baru saja keluar dari susunan teleportasi. Berhenti. Begitu Ye Chen berdiri teguh, suara seseorang terdengar. Ye Chen hanya mengetahui bahwa suasana kota kuno yang baru saja didatangi agak aneh, karena melihat banyaknya pasukan istana Haus Darah. Semua orang yang dikirim ke sini dari luar membentuk antrean panjang, dan pasukan istana Haus Darah sekarang menyelidiki satu persatu. Tidak hanya orang luar, tetapi bahkan orang-orang di kota kuno berada dalam lingkup penyelidikan. Senior, ada apa ini? Ye Chen menepuk pria besar yang berdiri di depan dirinya. Pria besar berkata, Istana Haus Darah mencari seseorang beraninya. Kamu tidak tahu tentang itu, Istana Haus Darah telah kehilangan hartanya, ingin mencari si pencuri. Ye Chen terbatuk, percaya bahwa Istana Haus Darah sedang mencarinya. Di antara orang-orang yang diselidiki, banyak yang kuat, tetapi mereka tidak berani membuat masalah, karena di kota kuno ini, ada terlalu banyak orang kuat Istana Haus Darah. Mata Ye Chen menyipit sejenak, setiap orang yang diselidiki harus diterangi oleh cermin roh, dan semua yang disembunyikan, di depannya, tidak bisa menyembunyikan apapun. Yang disebut cermin misterius tersedia untuk semua kekuatan besar, terutama kabinet informasi. Mereka digunakan untuk mengidentifikasi mata-mata. Namun, cermin spiritual seperti itu sangat berharga, dan dapat dikatakan bahwa bahan untuk casting itu sangat berharga, dan justru karena ini. Meskipun ada banyak kekuatan besar, jumlahnya tidak besar, dan tidak akan mudah dikeluarkan. Istana Haus Darah menggunakan cermin misterius itu keluar. Jelas, mereka kesal dengan Ye Chen, dan mereka berusaha keras untuk menemukan si pencuri. Kebanyakan dari mereka akan difoto. Ye Chen mengutuk diam-diam, mengetahui bahwa tidak bisa melarikan diri dari cermin misterius. Ye Chen tidak takut pada yang kuat di kota kuno, tetapi sekarang ini bukan situasi khusus. Ye Chen telah memberikan 90% kekuatan tempurnya kepada Xing Chen. Saat ini, Ye Chen hanya memiliki 10% dari kekuatan tempur puncaknya. Memikirkan hal ini, Ye Chen melihat pertempuran antara Xing Chen dan Huo Zun. Keduanya berada dalam pertempuran sengit. Untuk menahan Huo Zun, Xing Chen memukuli sehingga kegilaannya membuat Huo Zun malu. Sekarang jika Ye Chen menarik kekuatan tempurnya, apakah Xing Chen akan ditendang sampai mati oleh Huo Zun? Kemarilah. Saat Ye Chen bergumam, suara omelan dari Aula Haus Darah datang, dan targetnya adalah Ye Chen. Ye Chen masih maju dengan berani, menggelengkan kepalanya,
tetapi tidak melihat ke cermin misterius. Jika terlihat cermin, kota kuno akan menjadi sangat hidup. Buka topengnya. Orang tua yang bertanggung jawab atas survei menatap Ye Chen sejenak. Ye Chen berkata, "Wow, lihat wanita itu tidak mengenakan pakaian." Ye Chen menanggapi lelaki tua itu dengan berbisik. Di mana wanita yang tidak memakai pakaian? Kata-katanya membuat seluruh orang di kota mengangkat kepala mereka secara bersamaan, termasuk lelaki tua yang sedang memeriksa. Namun, gambar menakjubkan wanita yang tidak memakai pakaian yang dibayangkan semua orang tidak muncul. Menyadari bahwa dia telah ditipu, mata semua orang beralih ke Ye Chen secara bersamaan. Ini adalah pemandangan yang mengerikan, dan orang-orang pergi. Tangkap dia. Orang tua di aula haus darah sangat marah. Kemana harus pergi? Melihat Ye Chen terkepung, pria besar itu sebelumnya menyeringai. Berani bermain denganku, hanya menemukan kematian. Di sini, orang kuat istana yang haus darah telah menggunakan jurus telapak tangannya, mengubah tangannya yang besar, meraih Ye Chen, dan menangkap Ye Chen di tempat, dan membawanya kembali untuk diinterogasi. Tentu saja, pada saat ini, Ye Chen, yang bahkan tidak menarik beberapa saat yang lalu, tiba-tiba memiliki cahaya yang meledak dari atas kepalanya, langsung menembus awan, dan darah agung naik, seperti api. Bang! Karena paksaannya melonjak, dan sebuah rumah tidak jauh terkejut dan runtuh. Wajah pria kuat yang haus darah berubah tiba-tiba membuat mereka seolah-olah disambar petir. Bos, jangan begitu aku dalam pertempuran. Tapi dalam benak Ye Chen, suara omelan Xing Chen terdengar. Ye Chen tiba-tiba menarik kekuatan tempurnya dari Xing Chen dan memintanya untuk bersiap bertarung dengan Huo Zun selama 800 ronde. Ye Chen terbang karena serangan dan menghentikan tubuhnya setelah menabrak puluhan gunung satu demi satu. Sebuah lubang pecah di tembok kota kuno, dan Ye Chen merangkak keluar dari dalam, berlari lebih cepat dari kelinci. Pada saat ini, Ye Chen bukan seperti penguasa pengadilan surgawi dengan kekuatannya yang lemah. Ye Chen memang mengambil kembali kekuatan tempurnya dari Xing Chen, tetapi hanya pulih 30%. Meskipun 30% dari kekuatan tempurnya itu bukan masalah, tetapi banyak pasukan istana haus darah mengepungnya. Namun, Ye Chen tiba-tiba menarik kekuatan tempurnya dan Xing Chen dia berjuang untuk bertarung dengan Huo Zun. Namun, karena kekuatan tempurnya turun 30%, Huo Zun hampir menghabisinya di tempat. Ye Chen berkata, "Aku tidak bisa lagi memberikan kekuatan tempurku." Di sini Xing Chen mencoba berhenti bertarung dengan Huo Zun karena kekuatan tempurnya diambil oleh Ye Chen. Ye Chen juga sedang dalam masalah. Xing Chen berkata pada Huo Zun, "Aku tidak bisa melakukannya untukmu, aku akan bertarung lagi lain kali." Di sini, Xing Chen berlari melarikan diri. Melihat ke belakang, meskipun hanya ada Huo Zun, tetapi pemandangannya sangat besar, lautan Taiyue Shen luar biasa, membawa suasana Taiyin, membawa doktrinnya, kemanapun dia lewat, istana Xingyue dihancurkan menjadi abu terbang. Melihat ini, Xing Chen berbalik dan berlari, hanya menyisakan 60% dari kekuatan tempur Ye Chen. Dia pasti tidak dapat melawan Huo Zun. Xing Chen berkata, "Bos, aku tidak menganggapmu begitu konyol, kenapa menarik kekuatan tempur?" Xing Chen mengutuk, dan pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki dorongan untuk memukul Ye Chen. Ye Chen berkata, "Apa kamu buta? Apakah kamu satu-satunya yang diburu?" Xing Chen berkata, "Bos, kamu juga dikejar."
Xing Chen menghubungkan tatapan Ye Chen, dan melihat sosok pasukan istana Haus Darah sedang mengejar, dan sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Hanya sekelompok pasukan lemah, apa tidak bisa melawannya? Ye Chen berkata, omong kosong kau. Ye Chen mengutuk, aku hanya memiliki 30% kekuatan tempur. Jika kekuatan tempurku habis melawan mereka aku akan mati dengan mudah. Xing Chen berkata, kalau begitu lari lebih cepat, singkirkan mereka, dan beri aku kekuatan tempur, dan aku akan membunuh Huo Zun jalang itu. Ye Chen berkata, jangan membuat masalah, apalagi yang kau mau. Beri aku kekuatan tempurmu, Xing Chen berkata sambil menyeringai. Ye Chen berteriak, kecepatannya melonjak. Pada hari ini, Chu Utara menjadi sangat berisik karena Ye Chen dan Xing Chen. Di satu sisi, Huo Zun, murid suci Istana Haus Darah, mengikutinya kemanapun Xing Chen pergi, dan gerakannya tidak biasa, sehingga jumlah orang yang datang untuk menonton pertunjukan sangat besar. Di satu sisi, pasukan Istana Haus Darah juga mengejar Ye Chen, kemanapun Ye Chen melarikan diri, mereka mengejarnya. Orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan tidak kurang dari sisi Xing Chen. Baru pada fajar Ye Chen berhasil melarikan diri. Segera, tubuh Xing Chen menghentikan langkah dari melarikan diri, karena Ye Chen sekali lagi memberikan kekuatan tempur 30% ke tubuh Xing Chen. Xing Chen berkata pada Huo Zun, aku membiarkanmu mengejarku. Setelah dikejar lebih dari 8.000 mil, Xing Chen akhirnya bisa mengangkat alisnya dan menghembuskan napas. Pertempuran segera dimulai, dan itu masih setinggi langit. Meskipun kekuatan Xing Chen masih belum sebagus Huo Zun, tetapi itu sengit. Di sini, Ye Chen, yang dikejar para prajurit, telah terlempar melintasi langit bintang seperti dewa. Tiba-tiba Ye Chen jatuh di puncak gunung dan memandang ke kota kuno yang megah di kejauhan. Tidak mengherankan, kota kuno juga diikuti orang kuat Istana Haus Darah. Ye Chen mengerang. Ye Chen ingin melewati kota-kota kuno ini, tetapi tidak bisa. Ye Chen perlu menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke tanah Zongtong tempat kota kuno Qingxian berada. Kalau tidak, Ye Chen hanya akan bisa terbang. Menarik matanya dari kota kuno, Ye Chen memandangi pertempuran Xing Chen. Xing Chen seperti binatang buas, dengan darah tubuh kuno sebagai pendukungnya, dan memiliki kekuatan tempur 90% dari Ye Chen. Pertempuran itu luar biasa sengit dan hampir gila. Ye Chen tahu bahwa Xing Chen yang memiliki 90% kekuatan tempurnya bisa lolos dari pengejaran Huo Zun. Namun, orang-orang istana Xing Yue masih dalam pelarian. Huo Zun, musuh kuat dunia, jadi Xing Chen menahan Huo Zun mengejar orang-orang istana Xing Yue, jika tidak, dengan kekuatan bertarung Huo Zun, istana Xing Yue tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Bos, jangan tiba-tiba mengambil kekuatan tempur lagi, aku benar-benar berani bergerak. Xing Chen menghela nafas. Jika diambil kembali oleh Ye Chen kekuatan tempurnya dalam pertarungan melawan Huo Zun akan sangat berbahaya. Serangan ribuan pedang. Berpikir sendiri, Xing Chen tiba-tiba melambaikan pedangnya dan menunjuk ke arah Huo Zun. Serangan ribuan pedang digunakan. Pedang di langit terbang, tetapi digabungkan menjadi pedang yang tak tertandingi, membawa lubang yang merusak. Itu adalah jurus ribuan pedang, jurus ciptaan Ye Chen. Metode rahasia ini mengerikan. Serangan ribuan pedang pun melesat menuju Huo Zun. Huo Zun sangat marah, dan mengeluarkan jurus Tai Yue Senhai. Dan menyerang serangan ribuan pedang Xing Chen. Boom, boom.
Kedua serangan bertabrakan. Di sini, Ye Chen, yang telah memulihkan 70% dari kekuatan tempurnya, dan kembali ke kota kuno, dan menghabisi seluruh pasukan istana Haus Darah yang berada di kota kuno. Ketika Ye Chen pergi, kota kuno itu ternoda merah, dan bahkan langit di atas kota kuno itu tertutup kabut darah. Setelah menghancurkan pasukan istana Haus Darah yang kuat, Ye Chen memasuki teleportasi kota kuno. Kemudian, 70% dari kekuatan tempur yang Ye Chen pulihkan kembali diteruskan ke Pat Ak Sing Chen. Pertempuran dimulai lagi, dan Chu Utara menjadi lebih hidup. Selain itu, adegan seperti itu terus-menerus dipentaskan di Hu Utara. Ye Chen dan Sing Chen terus-menerus meneruskan kekuatan bertarung satu sama lain. Ye Chen perlu berteleportasi ke kota kuno Qingxian. Sing Chen perlu menahan Huo Zun untuk orang-orang istana Xing Yue. Di sini, Huo Zun mengerutkan kening. Huo Zun bergumam, aneh. Ini sangat aneh. Huo Zun adalah orang yang bertempur, bagaimana mungkin dia tidak melihat petunjuk? Lawan bertempurnya sangat aneh dan tidak konvensional, kekuatan bertarung sebelum dan sesudah terlalu besar, dan kadang-kadang dia bisa memikulnya, kadang-kadang itu adalah penurunan besar. Hal-hal serius dan tidak konvensional seperti itu membuatnya tidak menyadari bahwa orang-orang yang dia kejar dan bunuh dan mereka yang sekarang melawannya tidak sendirian. Bukan hanya Huo Zun yang merasa aneh, tetapi mereka para penonton yang berlari ke pertunjukan juga agresif. Ini sudah berapa kali? Melihat Sing Chen yang jauh sekali lagi kembali untuk bertarung dengan Huo Zun, orang-orang di kuartet menggaruk kepala. Apa yang terjadi dengan Ye Sing Chen? Kenapa kekuatan tempurnya naik turun tidak konsisten? Sungguh aneh. Jari lelaki tua itu menghitung perhitungan, itu seharusnya teknik rahasia, tapi ada batas waktu, kultivator tua lainnya mengatakan itu serius. Aku lebih tertarik pada orang lain yang diburu di kota kuno. Seseorang menghela nafas, apa-apaan ini? Beberapa gelombang pasukan istana Haus Darah mengejarnya tetapi setelah dikejar, orang itu berbalik menghabisi semua pasukan istana Haus Darah. Ya, orang diceritakan adalah Ye Chen yang dikejar pasukan istana Haus Darah lalu menghabisi seluruh pasukan istana Haus Darah. Mengapa tidak mengatakan bahwa ada banyak bakat di dataran Chu ini? Dalam suara argumen, Sing Chen yang bertarung dengan Huo Zun kurang dari 1/4 jam berbalik dan melarikan diri. Ya, ini dia melarikan diri lagi. Mereka yang berlari ke pertunjukan mengikuti. Setelah mereka pergi, dua sosok muncul di hutan pegunungan. Satu adalah bayangan yang mengenakan pakaian perang, satu adalah orang tua yang malang, dan dia melihat dengan cermat. Dua orang ini adalah Tai Yi dan Putri Kaisar Chu. Tai Yi berkata, "Putri, dataran Chu memiliki dua tubuh suci kuno." Tai Yi memandang Putri Kaisar Chu dengan ragu-ragu. Putri Kaisar Chu menjawab, "Itu tubuh Tao Ye Chen." Suaranya lembut, dan dia terdengar seperti suara alam. Apa? Orang itu yang bertarung dengan Huo Zun adalah tubuh Tao Ye Chen, bagaimana bisa? Tai Yi tercengang, dan mata tuanya masih terkejut. Tubuh Tao Ye Chen memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan Huo Zun. Putri Kaisar Chu berkata, seharusnya Ye Chen yang menyerahkan kekuatan bertarung kepada tubuh Tao-nya. Di masa lalu, Kaisar Yan juga memiliki tubuh Tao. Pada saat itu, domain iblis sangat kuat, dan pasukan Yan Huang dan tubuh Tao dari Kaisar Yan memberikan kekuatan bertarung satu sama lain untuk berurusan satu sama lain. Tubuh Tao Kaisar Yan yang memimpin pasukan dari 3 kuil, dan memenangkan waktu berharga untuk tahta Kaisar Yan,
dan juga kemakmuran generasi mendatang. Masih ada hal-hal kuno seperti itu, Tai menghela nafas. Putri Kaisar Chu berkata, sayangnya, aku waktu itu dalam keadaan segel dan aku tidak pernah melihatnya. Ayo pergi ke istana Guanghan. Putri Kaisar Chu melangkah ke langit dan langsung pergi ke istana Guanghan. Langsung pergi ke istana